Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Alfi Pratama, S.Phil M.Phil, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Hukum kelas E. Di sini saya Farhan Aziz dengan NPM 211000230 dari mata kuliah Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Hukum kelas E. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya menggunakan citasi dengan menggunakan Mendeley. Baik, yang pertama-tama yang akan saya bahas itu bagaimana tingkat kepantasan dalam pengutipan. Tingkat kepantasan dalam penulisan di yang dicantumkan dalam sebuah naskah ilmiah ini seperti ini. Jadi pertama-tama kita buka pada file Word-nya terlebih dahulu, lalu kemudian pencet reference, lalu kemudian di sebelah kanan sini ada Mendeley Site, dipencet, tunggu sebentar. Lalu kemudian muncul referensi yang sudah saya cantumkan sebelumnya. Seperti misalkan saya ingin mencantumkan kalimat ini dari referensi ini, tinggal dipencet saja, insert one citation, dan akan muncul seperti ini. Dan untuk tingkat kepantasan dari sebuah pengutipan ini, yaitu kalimat, lalu setelah kalimat ini diakhiri dengan pengutipan. Atau selain pengutipan di akhir ini, bisa juga dilakukan di awal kalimat, tapi harus selalu diingat untuk pengutipan di akhir kalimat ini, setelah pengutipan harus menggunakan tanda baca titik. Lalu kemudian dilanjut lagi kalimat berikutnya, bla 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 bla. Setelah itu apabila ingin menambahkan citasi lagi, pilih referensi yang cocok, kemudian pencet insert one citation yang ada di bawah sini, pencet, lalu kemudian citasi akan muncul seperti ini. Begini tingkat kepantasan dari sebuah pengutipan. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengutip tiga interview? Nah, apabila kita melakukan interview ke beberapa orang, ada tiga tipe interview. Yang pertama ini, tiga tipe interview. Yang pertama terdiri dari interview yang dipublish atau publish interview. Lalu kemudian ada personal interviews. Lalu yang kemudian ada research interviews. Untuk publish interviews itu sendiri, seperti misalkan saya ingin menggunakan referensi ini, yang Xenophon Defense of Socrates dari Mark J, dipencet, yang ada tanda kotak di sini dipencet, lalu kemudian insert one citation, lalu kemudian di sini bisa kita edit dengan memencet tulisan Mark 2022, lalu kemudian di sini ada source detail. Seperti misalkan kita ingin memasukkan paragraf yang tercantum dari interview dia, misalkan ada di paragraf 5, kita save change, secara otomatis akan masuk seperti ini. Atau mungkin yang kedua, dapat menggunakan seperti ini. Misalkan saya ingin menggunakan citasi yang manusia sebagai makhluk sosial dari Ifah F dan Fitri Yasni Y, dipencet lagi aja, tapi kembalikan kursornya ke posisi yang kita inginkan, pencet, save change, lalu misalkan kita ingin menambah lagi pada ini, Russell ini, kita cari bagian line. Misalkan line kedua dari dia berbicara dan akan muncul seperti ini. Oke,
Lalu kemudian ada personal interviews. Personal interviews ini dapat menggunakan cara seperti ini. Misalkan saya menggunakan referensi dari filsafat ilmu dan filsafat hukum dari Syahrin A, dipencet. Lalu di sini diperhatikan kembali apakah authors dan year-nya itu sudah benar. Apabila sudah benar, kita cek lagi apakah ini kita pengen masuk atau tidak. Kalau sudah, insert one citation. Lalu sebelum tahun ini kita bisa mengetik komunikasi pribadi atau private communication. Lalu tanda koma, lalu tahun, kemudian titik. Dan yang terakhir apabila kita ingin memasukkan research interviews, misalkan seperti ini partisipan dari misalkan Wiranata, lalu kita ganti hanya ke autorsnya saja, save change, partisipan Wiranata, jangan lupa tanda tanda baca petik, 35 seorang pria berusia 35 tahun, berasal dari kota A, menjelaskan bahwa bla 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 di sini isi daripada interviews itu sendiri. Oke, mungkin lalu selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan parenthetical daripada citation. Parenthetical ini seperti yang sudah saya contohkan tadi, itu susunan itu jadi author selalu tahun. Misalkan saya ingin menggunakan parenthetical citation ini pada kalimat setelah kalimat negara Indonesia ini. Jangan lupa di spasi, lalu kemudian pilih referensi yang kita inginkan, yang ingin kita masukkan. Misalkan saya ingin memilih The Socratic Way of Life, Xenophon's Memorabilia. Pencet kotak yang ada di sini, lalu kemudian insert di cek kembali apakah display S-nya ini udah buka kurung authors, year tutup kurung. Apabila sudah, nanti tinggal di save change saja, lalu kemudian insert one citation. Dan secara otomatis akan membuat seperti parentik membuat parenthetical citation ini. Sedangkan untuk naratif citation ini berada di awal kalimat. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan saya menggunakan citasi ini, Xenophon, Gray V. Pencet, lalu kemudian pencet satu kali pada Gray 2004 ini. Lalu kemudian display S-nya ini ganti hanya author, buka kurung year, terus tutup kurung. Save change, lalu kemudian insert one citation. Dan secara otomatis akan seperti ini, lalu kemudian tinggal tinggal ditambahkan saja kalimat yang ingin diisi. Gray 2004 dalam bukunya, buku yang berjudul Dunia Sopi menyatakan bahwa pemenuhan hak bla 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 bla, dan ini secara otomatis akan menjadi seperti naratif citation. Lalu kemudian saya ingin mencontohkan bagaimana caranya memasukkan banyak sumber dari citasi ini sendiri. Langkahnya masih sama seperti yang tadi. Jadi kursornya ini ditaruh di akhir kalimat sebelum titik. Lalu kemudian kita pilih misalkan saya ingin memasukkan dua citation. Pilih dua citation ini. Lalu kemudian insert to citation. Ini kan
seperti ini ya fontnya. Nah, ini nanti bisa kita ubah dengan cara di Ctrl A saja, kembali ke home, lalu kemudian kita misalkan cari ingin mengganti ke Times New Roman. Dan secara otomatis akan sama, lalu kemudian untuk ukuran ini kan masih berbeda ya, bisa kita samakan kembali dengan ukuran 14. Lalu apabila apabila kalau misalkan dari teman-teman ingin memasukkan lebih dari dua citation, teman-teman bisa memilih lagi. Misalkan saya ingin memilih tiga citasi, satu, dua, tiga, sorry, tiga. Lalu kemudian ini kan sudah tiga ya dari Bramantio Endi, Dwintara Dwintari 2018, lalu HB Ahan 2023, lalu tinggal di insert three citation. Lalu akan secara otomatis masuk seperti ini. Jadi susunannya ini kalau misalkan yang citasi banyak dari banyak sumber ini, jadi dari urutan abjad dulu, misalkan Bramantio berarti B, lalu kemudian disusul dengan Dwintari dari 2018, lalu HB Ahan dari 2023. Lalu kemudian saya akan memasukkan bagaimana caranya apabila dari teman-teman ingin memasukkan citasi tapi menggunakan halaman. Jadi misalkan saya ingin menggunakan dari yang ini nih, yang Fred D. Miller, A History of Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastic. Teman-teman bisa pencet aja kotak yang seperti ini. Lalu kemudian di source detail ini, teman-teman tinggal cantumkan halaman yang teman-teman maksud. Misalkan ada di halaman 50, nanti kemudian langsung save change saja. Lalu kemudian insert one citation. Dan secara otomatis akan masuk seperti ini. Ini teman-teman bisa diubah lagi untuk fontnya menggunakan Times New Roman ukuran 14. Lalu kemudian apabila saya ingin menggunakan daripada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, teman-teman bisa menggantinya dengan cara citation settings. Lalu kemudian di sini kan ada citation language ya. Ini teman-teman bisa ubah aja change citation language, cari bahasa Indonesia. Apabila sudah update citation language, tunggu sebentar dan secara otomatis ini akan berubah. Karena awalnya di sini teh net, net al ya. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi DKK atau dan kawan-kawan. Lalu kemudian di sini awalnya kan page ya. Lalu kemudian secara otomatis akan berubah menjadi HLM atau halaman. Ini fontnya kita kita simpan lagi seperti yang awal. Times New Roman ukuran 14. Lalu sudah save. Sudah. Lalu kemudian kutipan baru atau ganti kutipan. Apabila kita ingin mengganti kutipan, kita kembali ke referensi yang di sini. Ini kita tinggal X saja, save change, lalu kemudian kita cari kutipan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan kita kursornya taruh di terakhir kalimat lagi. Misalkan saya memilih manusia sebagai makhluk sosial, pencet, lalu kemudian insert one citation. Dan secara otomatis akan masuk dan akan mengganti daripada citasi yang teman-teman inginkan. Lalu kemudian kutipan langsung. Apa yang dimaksud dengan kutipan langsung dan kapan sebaiknya dilakukan? Jadi untuk kutipan langsung ini, cara maksudnya adalah cara mengutip kalimat secara langsung tanpa berubah dari kalimatnya itu sendiri. Misalkan saya sudah menyiapkan satu jurnal ini, misalkan saya ingin memasukkan kalimat yang di sini, kalimat pertama, di paragraf pertama, kalimat pertama, di copy saja, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kalimat naskah yang naskah teman-teman yang teman-teman miliki. Lalu kemudian apabila sudah dimasukkan, ini teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama ada naratif
naratif citation, lalu yang kedua ada parenthetical parenthetical citation. Ini saya akan mencontohkan yang pertama itu untuk naratif naratif citation terlebih dahulu. Jadi misalkan apabila menggunakan naratif citation ini ya, ada berada di kalimat awal, misalkan eh, link referensi yang tadi itu ada yang ini nih, kritik Nietzsche terhadap kebahagiaan eudaimonia Socrates, dipencet, lalu kemudian tulis cek dulu Hendarto 2024. Karena saya ingin menggunakan naratif naratif citation, maka susunan display S-nya adalah authors, buka kurung year, tutup kurung. Apabila sudah seperti ini, tinggal di save change, lalu kemudian insert one citation. Ini bisa ditambahkan saja, menyatakan dalam bukunya bahwa bla 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 bla. Ini kutipan langsung. Lalu kemudian untuk kutipan langsung secara menggunakan parenthetical, ini teman-teman bisa menggunakan di akhir kalimat. Jadi misalkan ini sudah di copy semua dari kalimat yang itu, lalu kemudian pencet ini, dicek kembali apakah sudah benar. Ini untuk parenthetical ini sudah benar, susunannya seperti ini, buka kurung author, tutup kurung, sorry, buka kurung authors, koma, year, tutup kurung. Apabila sudah, kita pastikan lagi, nanti apabila ini belum seperti ini, nanti diubah, lalu kemudian di save change, lalu kemudian tinggal insert one citation. Dan ini untuk penggunaan daripada kutipan langsung. Lalu apabila teman-teman ingin mengutip dari sebuah informasi atau berita atau dari jurnal apapun, misalkan lebih dari 40 halaman, misalkan saya mencontohkan ini, satu paragraf ini saya copy secara utuh, lalu kemudian kita masuk ke naskah yang kita miliki. Apabila sudah, kita cek apakah ini lebih dari 40 kata ya, berarti cara mengutipnya ini dengan menggeser 0,5 daripada awalnya. Jadi akan seperti ini. Dan ini untuk kutipan lebih dari 0,5, lebih dari 40 kata. Lalu kemudian saya akan membahas mengenai alur kerja daripada Mendeley itu sendiri. Pertama-tama kita harus menyiapkan sebuah jurnal terlebih dahulu. Misalkan saya ingin mengambil jurnal yang saya miliki di Google Scholar dengan judul Efektivitasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Etika Profesi Jaksa ditinjau dari kasus Jaksa Pinangki. Ini ada tulisan PDF di atas tulisan publish 15 November 2023. Pencet saja PDF-nya. Lalu kemudian cari tulisan download, download terlebih dahulu. Apabila di sini sudah terdownload, maka teman-teman kemudian membuka daripada Mendeley itu sendiri, lalu kemudian teman-teman bisa add new, lalu add new from komputer, cari file yang kita ingin masukkan, pencet, tunggu sebentar. Apabila sudah, ini teman-teman bisa mengubah namanya, mengubah ini kan title-nya atau judulnya ini masih dasolen ya. Ini teman-teman bisa mengubah dengan mencet sekali, lalu kemudian di sini bisa kita ubah dan naskah kitanya juga bisa disesuaikan. Jadi daripada kita pusing harus membuka antara ini dengan aplikasi Mendeley-nya itu sendiri, lebih baik kita menggunakan aplikasi ini, opsi opsi ini yang read ini, dengan kita mengubah efektivitasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengawasan dan
penegakan etika profesi jaksa ditinjau dari kasus jaksa Pinangki. Apabila ini judulnya sudah sesuai, lalu kemudian masukkan autorsnya atau penulisnya dengan susunan last name lalu first name. Di sini ada Ainun Aulia Hak, berarti Hak, koma Ainun Aulia. Apabila ini terdapat 4 authors, berarti bisa kita tambahkan secara menyeluruh dengan susunan nama terakhir lalu koma nama depan. Berarti ini Mahanda Purnifa Nesa, berarti Nesa Mahanda Purnifa. Mahanda Purnifa. Lalu kemudian ada Pranata, koma Elda, dan satu lagi ada Aziz, satu saya sendiri, dan Farhan. Apabila autorsnya sudah, add publication details, jurnalnya ini diterbitkan di Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat tahun 2023, volume 1, isu 2. Lalu setelah itu, apabila kita ingin memasukkan link daripada DOA itu sendiri, kita bisa menggunakannya dengan cara nanti teman-teman bisa memasukkan di sini URLs, lalu link daripada DOA itu sendiri. Lalu apabila di sini sudah, teman-teman bisa mengX-nya kembali, lalu kemudian teman-teman bisa dicek kembali untuk yang tadi apakah sudah sesuai dengan itu, dengan naskah yang dimiliki. Kita cek kembali efektivitasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengawasan dan penegakan kode etika jaksa profesi. Lalu kemudian kita masuk ke file Word. Di sini kan belum ya, terakhir kan Xenophon's Concept of Justice. Sedangkan di sini tuh terakhirnya ini efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, cara mengupdate itu sendiri, teman-teman bisa memencet tiga, titik tiga di kanan ini, lalu update from library, tunggu sebentar. Lalu kemudian di sini sudah tercantum ya. Lalu kemudian teman-teman bisa memasukkannya di sini, insert one citation, dan secara otomatis akan masuk seperti ini. Lalu cara memasukkan PDF ke file Word sudah. Lalu kemudian apabila kita ingin memasukkan referensi fisik atau referensi buku, kita bisa memasukkannya secara manual dengan cara add new, add reference manually. Kita pilih book, lalu kemudian misalkan saya mempunyai buku daripada metode riset hukum. Metode riset hukum dari Dr. Munir Fuadi. Title-nya ini bisa kita cantumkan metode riset hukum. Autorsnya ini berarti sama, harus dari nama belakang dulu lalu kemudian nama depan, berarti Fuadi, koma Munir. Tahunnya kita bisa cek terlebih dahulu pada bukunya itu sendiri. Untuk cetakan pertama ini ada di Juli 2018, sedangkan cetakan keduanya ini di Juli 2023, berarti kita memasukkan ini di tahun 2023. Lalu volume, apabila ada volumenya, kita cek terlebih dahulu. Volume volume ada di
Untuk editionnya edition satu. Lalu kemudian editors misalkan tidak ada, tidak apa-apa, kita kosongkan saja. Di sini city-nya misalkan yang tercantum di dalam buku ini Kota Depok, berarti kita masukkan Depok. Publishernya ini PT Raja Grafindo Persada. Mon atau bulan, bulan yang tercantum di sini bulan Juli, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7, bulan ke-7. Apabila di tanggalnya ini tidak ada, hanya bulan dan tahun saja, tidak apa-apa kita kosongkan. Abstrak juga tidak apa-apa kita kosongkan. Ini tinggal add entry, lalu secara otomatis akan masuk seperti ini. Lalu kita tinggal masuk ke file Word-nya lagi, kita update lagi, tunggu sebentar, dan secara otomatis akan masuk seperti ini. Apabila kita ingin memasukkannya ke dalam citasi, caranya tetap sama, pencet yang di sini, insert one citation, dan akan muncul seperti ini. Lalu metadata itu apa? Metadata itu fungsinya adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk digunakan, ditemukan, atau dikelola kembali. Jadi maksudnya apabila di sini dari file yang kita masukkan ini masih tidak sesuai, ini tuh nanti pasti akan berpengaruh ke file Word itu sendiri yang ada di sini. Tuh, lalu untuk yang terakhir, mengapa harus metadata dengan baik dan benar? Supaya kita menggunakan citasinya itu enak dan akan mengurangi daripada hasil Turnitin itu sendiri. Lalu yang terakhir saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan daftar pustaka. Di atas ini kan saya sudah memasukkan banyak daripada citasi ya. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal pencet, tinggal menaruh kursor di bawah kalimat daftar pustaka, lalu kemudian di sini ada titik tiga, teman-teman pencet saja, insert bibliografi, lalu continue, lalu secara otomatis akan memasukkan daftar pustaka yang sudah kita masukkan ke dalam citasi yang di atas. Dengan susunan ini sesuai abjad, Bramantio, Cooper, Dwintari, Fuadi, Gray, dan lain-lain. Apabila kita di sini kan udah kita masukkan ya beberapa sumber ya dari yang citasi di atas. Apabila kita ingin menambahkannya lagi, nanti daftar pustakanya ini akan secara otomatis memasukkannya. Misalkan saya akan memasukkan yang belum saya citasi. Misalkan ini A History of the Philosophy. Misalkan saya ingin mencantumkannya di sini. Tetap sama, taruh di kursor paling terakhir sebelum titik, kemudian checklist, lalu insert one citation, dan secara otomatis akan masuk di sini. Fred D. Miller, lalu kemudian Fuadi. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.